Subarni SPD. Narasumber hebat kita pada siang hari ini Bapak Iwan Arisanto SPD serta Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di forum yang sangat spesial ini yang insya Allah penuh dengan ilmu dan barokah. Kedua, salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibu Indah Qurratul Ainia akan memandu kegiatan ini dalam 1 jam ke depan. Dan adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Wakakurikulum, kemudian acara inti yakni pemaparan materi pengibasan budaya positif oleh CGP Angkatan 10 oleh Bapak Iwan Arisanto SPD, kemudian dilanjut dengan Q&A, discussion and reflection, dan ditutup dengan penutup dan doa. Supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah, maka alangkah baiknya marilah kita membaca Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, lahumul Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke susunan acara berikutnya, yakni sambutan dari Ibu Wakakurikulum, Ibu Meliana Suparni SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Iwan Arisanto sebagai calon guru penggerak sekaligus narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu pendidik SMP Negeri 1 Gedangan yang saya hormati pula, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak, pertama permintaan maaf dari Bapak Kepala Sekolah Pak Ari Setiawan. Hari ini ada kegiatan di luar selama 3 hari, jadi tidak bisa membersamai Pak Iwan dalam mengadakan diseminasi ini. Yang kedua, saya sebagai wakilnya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang bisa membersamai Pak Iwan dalam kegiatan siang ini. Ibu Bapak, yang mungkin perlu kita ketahui atau ingat kembali bahwa teman-teman kita di SMP Negeri 1 Gedangan ini sampai saat ini sudah 8 guru penggerak yang sudah lulus pada angkatan berapa Mbak Bu Putri? Ya. Intinya sudah dari 2 yang lulus, kemudian 2 lagi, kemudian 1, kemudian 3, dan angkatannya Pak Iwan ini 1. Artinya bahwa kegiatan guru penggerak yang angkatan 4, 2 orang di teman-teman kita itu sudah bergerak, kemudian sudah tergerak gitu ya, tergerak hatinya untuk mengikuti kurikulum Merdeka ini, kemudian sudah setelah tergerak sudah bergerak untuk mengikuti dan mengimplementasikan dan mampu menggerakkan teman-temannya. Artinya Bu Putri dan Bu Devi pada angkatan 4 itu sudah mampu menggerakkan teman-temannya untuk mengikuti. Sudah ada 8 sampai saat ini, kemudian nanti kalau Pak Iwan ini lulus ya 9, mungkin dilanjutkan pada angkatan 11 ya Bu Miska. Ibu Bapak, yang perlu panjenengan ingat kembali atau ketahui gitu ya, Pak Iwan ini lama diklatnya sebagai calon guru penggerak itu harus menyelesaikan 10 modul dalam waktu 6
modul dalam waktu 6 bulan. Mungkin ya kalau diikuti itu memang melelahkan, tapi karena kita sudah berniat ingsun bahwa kami harus mampu bergerak dan menggerakkan, maka ya harus dilalui meskipun harus tidur malam, harus mengerjakan tugas ini. Saat ini Pak Iwan sampai modul ke 1.4, modul keempat gitu ya, 1.4. Jadi tadi saya menurut informasi dari teman-teman guru penggerak ada 10 modul, yaitu 1.1 sampai 3.4, kemudian 2.1 sampai 2.3 dan 3.1 sampai 3.3. Jadi masih 6 modul yang belum diselesaikan dan nanti akan diselesaikan 4 bulan ke depan. Artinya hari ini Pak Iwan ingin menyampaikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif yang dipelajari selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini apa. Mungkin Bapak Ibu yang memang sudah tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi guru penggerak, paling tidak juga tergerak dan bergerak dan menggerakkan, meskipun sudah seperti saya misalnya ya, atau Bu Eni, Bu Tita, Bu Suci sudah tidak bisa mendaftar, tapi tetap mampu menggerakkan siapa? Yang menggerakkan teman-teman, ayo daftar yang masih ayo bagaimana mengimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Pak Iwan sudah menyelesaikan 4 modul dan tetap semangat untuk 6 modul dalam 4 bulan ke depan. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan Pak Iwan menuju guru penggerak ini berjalan lancar dan itu tidak lepas dari dukungan kita semua. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Maliana Supardi atas motivasinya untuk Pak Iwan dan juga kita semua supaya kita bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, baik Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk di siang hari ini saya tes dulu ya. Spesial target. Iya, juara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, setelah ini kita akan lanjut ke acara inti, yakni pemaparan narasumber. Narasumber kita ini sangat hebat. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri Gedangan. Beliau juga didaulat menjadi tim pengembang di sekolah kita. Beliau juga tidak pernah lelah untuk menimba ilmu, sehingga beliau mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Seperti ilmu pagi semakin berisi semakin merunduk, sehingga kita di sini semua dikumpulkan bersama untuk menerima pengimbasan, untuk menerima diseminasi dari Bapak Iwan, sehingga diharapkan nanti kita semua bisa menerapkan ilmu budaya positif kepada peserta didik di keseharian praktek belajar mengajar kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyambut Pak Iwan dengan satu bait pantun ya. Nanti jangan lupa bilang cakep-cakep. Oke. Maaf ya Bu Tita kalau tidak bagus. Jalan-jalan ke kota Cilacap. Pulangnya mampir ke kota Pahlawan. Bapak Ibu, mari kita bersiap menerima pemaparan dari Pak Iwan. Yeay, mari kita sambut narasumber kita Bapak Iwan Arisanto, SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Negeri Gedangan, yaitu Bapak Ari Setiawan MPD, yang diwakili oleh Wakakurikulum yaitu Ibu Miliana Supardi SPD. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan. Kenapa? Karena ibu-ibu di sini itu merupakan
teman saya ketika diskusi di ruang guru. Jadi di sini itu saya tidak berbagi pengalaman karena panjenengan pengalamannya luar biasa. Kemudian ilmu panjenengan juga luar biasa. Jadi di sini itu saya hanya bercerita mengenai apa saja yang saya dapatkan, baik itu di modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, yang akan saya ceritakan yaitu mengenai budaya positif. Saya izin berdiri ya, Ibu. Hal yang pertama yang saya pelajari itu mengenai filosofi dan pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang saya sebenarnya di sini itu sangat di kuliah ini tidak ada filosofi ini kalau saya ini. Jadi ketika saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Nah, dia memiliki tujuan sebenarnya, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak kita. Kemudian agar mereka itu dapat mencapai keselamatan. Keselamatan ini berarti dia dapat berbaur atau nantinya dapat berkontribusi di masyarakat secara umum. Kemudian bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak-anak memperbaiki laku hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Jadi sebenarnya apa itu kodrat? Ini saya ambil salah satu contoh yang menarik di sekolah kita ya. Ini ada 2 anak, 7F sama 7H. Siapa bu ini? Bukan Basar ini. Beneran yakin? Batam atau Basar? Batam. Jadi ada 2 anak, ada namanya Al-Batar sama Al-Basar. Al-Basar itu di kelas 7F, kemudian Al-Batar itu di kelas 7H. Kenapa kok menarik? Kira-kira? Ya, yang pertama kembali. Kemudian kalau kita lihat kelasnya beda antara 7F sama 7H. Kita tahu di sekolah kita itu sebenarnya kelasnya itu ada namanya bakat minat ya Bumel ya. Ada namanya yang satu itu kelas apa? Seni lukis dulu, seni lukis sama seni rupa. Yang kedua seni musik, yang ketiga prakarya. Nah, yang menarik di sini, walaupun anak ini kembar, tetapi memiliki bakat dan minat yang berbeda. Jadi kalau Al-Basar itu di kelas 7 sedangkan yang sih benar sekali, kalau Al-Batar itu di kelas 7 mengenai prakarya. Ini membuktikan apa? Membuktikan anak itu sebenarnya dilahirkan yang memiliki bakat minat yang berbeda-beda atau kodratnya itu berbeda-beda. Jadi walaupun dia itu kembar, pasti ada namanya perbedaan atau kodratnya itu berbeda-beda. Jadi walaupun dia itu kembar, pasti ada namanya perbedaan. Di sini ada yang mengajar 7F sama 7H selain saya. Ada perbedaan jadi antara Al-Basar sama Al-Batar. Ini menunjukkan yaitu tadi anak itu sebenarnya berbeda-beda, memiliki potensi, bakat, minat, sifat yang tidak sama. Ini mengenai kodrat suatu anak sendiri. Kemudian yang kedua, itu saya biasanya terlepas dari Al-Batar sama Al-Basar ini, saya biasanya diskusi sama Bu Meliana. Diskusi mengenai apa? Mengenai kondisi anak. Biasanya Bu Meliana mengeluh anak zaman sekarang itu tidak sekuat anak zaman dulu. Betul Bapak Ibu? Ya, betul ya. Saya tanyakan ke Bu Meliana. Bu Meliana dulu itu asalnya dari mana Bu Mel?
SD. Terus dulu itu bermainnya apa Bu Meliana? Lompat tali, kemudian ingklik, ya, kemudian apa lagi? Bola soccer, peta umpet, kasti, masak-masakan, loncat tali, bekelan, dan sebagainya. Saya ambil salah satu gobak sodor, engklek, atau peta umpet. Itu kira-kira membutuhkan lahan yang luas atau tidak? Iya. Dan ketika Bu Meliana itu tumbuh di Tulungagung, maka hal itu bisa terpenuhi. Dia bisa lari-lari dengan kemudian habis itu main petak umpet, engklek, dan sebagainya. Bagaimana akibatnya? Kalau menurut, jadi kalau saya guru IPA itu ada namanya adaptasi. Jadi tubuh kita beradaptasi terhadap perilaku atau kegiatan kita, sehingga tubuh kita itu jadi kuat seperti itu. Tetapi kita bandingkan jika anak itu kira-kira hidup di Sidoarjo, apakah tersedia lapangan yang luas? Apakah tersedia sawah yang luas? Apakah tersedia tempat bermain yang luas? Bahkan pada zaman saat ini orang tua itu cenderung protektif. Nah, ini mengakibatkan apa? Yaitu tadi daya tubuhnya itu menjadi melemah. Ya, itu kalau saya analogikan ada namanya kodrat alam. Jadi antara anak yang di pegunungan sama di kota itu jelas berbeda karena faktor. Kemudian ada lagi itu mengenai kodrat jam. Jadi kalau tadi saya sampaikan, mungkin anak-anak sekarang itu mainnya gadget seperti itu, atau main HP dan sebagainya. Tidak kita bisa kita bandingkan ketika kita itu zaman dulu. Nah ini juga kalau saya amati mengenai bagaimana pola berpikir zaman sekarang sama zaman dulu. Saya beri contoh kayak gini. Saya dulu itu hidup di Blitar, kemudian desanya itu Pandian. Bapak Ibu tahu kenapa kok disebut di desanya Pandian? Banyak apa? Pembuat besi, alat-alat dari besi, jadi cangkul, sabit dan sebagainya. Ya, itu zaman dulu. Zaman dulu. Banyak sekali pandai besi di desa saya. Nah, akhirnya saya baru ingat ini Bungal, pernah juga ke Bungal, saya nggak punya cita-cita. Ini saya baru ingat. Saya dulu cita-citanya itu jadi pandai besi. Karena pada waktu itu, ya, kebanyakan pekerjaan itu pandai besi. Jadi kalau panjenengan hidup di petani, maka pekerjaannya petani. Mindsetnya ada seperti itu. Nah, sekarang berubah. Tidak ada lagi pandai besi. Tetapi anak-anak itu yang paling banyak mengenai YouTube, internet. Maka bergeserlah cita-citanya dia. Kalau panjenengan mungkin di awal itu menanyakan cita-citanya, kebanyakan gamer, YouTuber, programmer, hacker, dan lain sebagainya. Itu memang zamannya anak gitu loh. Zamannya sekarang seperti itu. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara tadi itu tuntunlah anak sesuai dengan zamannya, agar dia itu bisa menghadapi zamannya anaknya sekarang. Seperti itu. Nah ini mengenai kodrat anak. Saya lanjutkan ya. Nah ini saya minta tolong, nggak perlu menulis atau kamu, saya minta tolong nanti salah satu menjawab ya pertanyaan Rupang mengenai peran guru. Pertanyaan Rupang itu apa? Pertanyaan yang belum selesai dijawab. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kita sebenarnya memerlukan murid-murid yang bagaimana? Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik, kemudian setelah kita itu mengutamakan titik-titik. Monggo ada yang mau menjawab? Oke. Terima kasih. Kita mau menjawab berapa? Nomor 1, kita memimpikan murid-murid 1 yang mandiri, 2 yang berkarakter, 3 yang bertanggung jawab, 4 yang jujur. Itu sebetulnya sudah masuk karakter. Tapi saya ingin murid-murid saya itu mandiri. Artinya mereka percaya diri sendiri, tidak ingin nyontek ke temannya, itu yang utama. Dan tentu saja berkarakter. Itu
Terima kasih Bu Tita. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira? Atau cukup Bu Tita yang mewakili? Jadi yang pertama itu memang karakter anak itu sangat penting. Saya minta menjawab semuanya dulu ya baru saya bahas. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah siapa ini yang mau menjawab? Monggo. Terima kasih Pak Iwan. Kita percaya bahwa murid itu adalah unik. Jadi unik di sini maksudnya murid adalah individu yang memiliki keunikan. Maksudnya antara individu yang satu dengan individu yang lain itu berbeda. Maka kita sebagai orang dewasa seharusnya juga memperlakukan murid itu juga berbeda sesuai dengan keunikan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Mel. Berarti seperti Al-Basa sama Al-Bata tadi, walaupun dia kembar tetapi memiliki keunikan sendiri. Yang terakhir, setelah kita mengutamakan apa, ada yang mau menjawab? Bu ini monggo. Kita percaya bahwa murid kita adalah pengamat yang hebat. Jadi apabila kita sebagai guru, sebenarnya kita itu diamati murid, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu murid bisa menirukan kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi kalau saya lihat murid itu mengikuti teladan. Kalau kita datangnya tepat waktu, maka murid itu akan mencontoh kita tepat waktu. Kalau kita istilahnya konsekuen dengan sesuatu, maka murid itu juga konsekuen terhadap sesuatu seperti itu. Yang ketiga, monggo sistem siapa yang mau jawab? Di sekolah kita mengutamakan sebenarnya ini aktivitas kita ya. Sekolah kita itu kita mengutamakan siswa yang berprestasi dan berkarakter. Terima kasih Bu Yuni. Jadi jawaban Ibu sekalian baik itu Bu Tita, Bu Mel, kemudian Bu Eni, Bu Yudi itu sesuai dengan prediksi saya. Kenapa kok sesuai? Karena pada dasarnya saya juga sering sekali berdiskusi dengan beliau. Intinya itu kalau saya tangkap semua guru itu memimpikan anak-anak didiknya itu memiliki karakter. Ya, jadi saya sering sekali diskusi, apalagi sama Bu Eni di awal itu saya di sini itu banyak sekali diskusi sama beliau yang luar biasa membentuk karakter anak. Nah, karakter itu apa? Karakter itu yang disampaikan ke kita tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau kita sebagai pendidik sekarang ini, nilai karakter itu nanti akan diarahkan di profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kemudian kebinekaan global, kreatif, sama berpikir kritis. Jadi inilah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi anak-anak itu agar selamat, maka sebenarnya karakter yang paling utama. Kenapa lo karakter? Karena karakter itu nanti anak itu mengetahui norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kita agar dapat menguatkan karakter anak-anak itu nanti akan saya ceritakan langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama kita belajar mengenai teori kontrol. Saya minta tolong ibu-ibu yang di sini berpasangan. Silakan saling berhadapan. Nanti kalau yang tidak dapat pasangan mengamati mawar. Nah, yang pertama itu ada silakan nanti
panjenengan itu ini ya, salah satu itu nanti berperan yang pertama itu dia mengepalkan tangannya. Kemudian yang mengepal ini mencoba membayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Kemudian karena itu berharga, maka perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah ini tugasnya si B, yang satunya itu. Tugasnya si B itu apa? Mencoba segala sesuatu cara agar si A itu mau membukakan tangannya. Boleh panjenengan itu muncul, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menghidik, bahkan menawari uang kepada yang menggenggam tangan. Agar tidak lama, ya, agar tidak lama, saya beri waktu 30 detik untuk mencoba yang menggenggam tangan itu bisa atau panjenengan coba untuk melepaskan gitu ya. Kalian ditanyakan, betul? Kalau betul, monggo dicoba. Nah, maksudnya ada salah satu ya, misalkan itu dengan tangannya. Nah, menganggap misalkan itu di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang berbeda bagi beliau. Ya, misalkan emas atau berlian. Tugasnya panjenengan itu menggoda besar selama 30 detik untuk membuka kepalan tangan itu. Bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menghidik. Sudah. Bu Yanti tadi sama Bu Masa siapa yang menggenggam tangan? Bu Yanti. Terus dilepas atau tidak? Melepaskan. Tapi sebenarnya yang bisa mengkontrol panjenengan mau melepas atau tidak itu siapa? Iya, sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri saya sendiri. Karena barusan tadi itu kan tidak sengaja terlepas, Pak. Iya, sebenarnya kan tidak mau melepas, tapi kan iya. Terima kasih Bu Yanti. Jadi dari ini itu sebenarnya saya memahami itu kita tidak bisa memaksa suatu orang atau suatu anak kalau saya ya. Jadi ada ilusi anak itu harus taat ke guru. Iya, pada saat itu mungkin anak itu taat, tetapi pada suatu saat ketika guru tidak ada, dia bisa juga pura-pura terhadap itu tidak taat. Yang bisa bagaimana? Yang bisa ya dari dia sendiri. Intinya apa? Ketika anak itu memiliki sikap dan kita nggak bisa mengetuk anak tersebut, maka sampai kapanpun anak tersebut tetap memiliki kontrol terhadap diri. Nah, kalau saya dulu berpikir seperti itu, ada namanya teori stimulus respon, ada namanya teori kontrol. Jadi kalau teori stimulus respon itu menyatakan kalau sebenarnya realita atau kehidupan kita itu sama, tetapi pada dasarnya sebenarnya itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat yang sama. Kemudian setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ini kalau saya boleh mengartikan sudut pandang. Jadi setiap orang itu memiliki sudut pandang tertentu. Maka dari itu, ketika saya biasanya diskusi, saya tidak menyalahkan seseorang maupun tidak membenarkan seseorang.
Karena seseorang itu pasti memiliki alasan tertentu atau sudut pandang tertentu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu kita bisa memahami pandangan orang lain. Jadi ada namanya titik tengah itu. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori itu setiap perilaku itu memiliki tujuan. Sama yang saya katakan tadi, semua itu memiliki tujuan. Cuma kita bisa memahami tujuan orang tersebut atau tidak, itu saja. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang disebutkan Bu Yati tadi. Walaupun Bu Yati itu membuka, sebenarnya dia itu bisa mengontrol untuk tetap mengepalkan tangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini biasanya stimulus respon itu, pemaksaan itu ada karena bujukannya gagal. Jadi ketika kita melakukan bujukan positif gagal, akhirnya berujung sama pemaksaan. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di antara dua orang tersebut itu melakukan namanya kolaborasi menghasilkan titik temu. Kalau teori stimulus respon itu model berpikir menakal. Kalau teori kontrol itu berpikir menakal. Jadi win-win solution. Nah, jadi intinya kalau saya belajar mengenai teori kontrol itu segala sesuatunya itu merupakan sumbernya dari intrinsik diri sendiri. Jadi tidak bisa sumber eksternal mempengaruhi kita. Nah, contohnya seperti ini. Ada suatu contoh. Nah, ini ada suatu kejadian yang namanya Amy. Amy ini seorang OSIS, Bapak Ibu Guru. OSIS SMP Negeri 1 Medan. Dia itu datang pagi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kenapa Pak saya bisa tahu Aileen itu datangnya selalu pagi? Yang pertama, ketika hari Senin, dia itu mendapatkan tugas dari OSIS, yaitu tiket di depan. Sebelum saya datang, dia sudah datang duluan. Dan ketika saya masuk, dia selalu menyapa saya, "Selamat pagi Pak Iwan." Itu indikator saya mengatakan ini itu datang tepat waktu. Yang kedua, ketika saya hari Rabu atau hari ini, saya ditugaskan sebagai tiket penyambut tamu siswa. Antara kedatangan saya dengan kedatangan ini itu tidak terlalu jauh. Jadi ketika saya dari ruangan saya menuju ke lapangan basket, maka tidak terlalu lama berikutnya ini datang. Saling kemudian menyapa saya. Kira-kira menurut ibu-ibu yang di sini, alasan Aileen yang paling baik itu yang mana? Apakah yang A, Aileen itu takut pintu gerbangnya itu ditutup? Karena kita kalau terlambat biasanya pintu gerbang itu ditutup. Yang kedua, Aileen ini ingin mendapat pujian dari guru. Kalau di sini mungkin sebagai wali kelasnya. Kemudian yang C itu menghargai nilai yang ada dalam dirinya. Kira-kira apa? Kenapa begini Pak C? Artinya sifatnya sudah seperti itu, sudah kebiasaannya seperti itu, karakternya sudah seperti itu. Ya memang dia tujuannya bukan aku budal esok nanti biar gerbangnya tutup. Saya budak pagi biar dipuji. Seperti kita aja sudah seperti itu kan. Kita tanggung jawab, belajar dari tanggung jawab itu aja Pak. Bukan berarti takut sama kepala sekolah, tapi tanggung jawab kita. Ini sudah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, jawabannya luar biasa. Tanggung jawab itu saya sebut sebagai nilai itu, nilai yang ada di dalam dirinya. Jadi dia itu menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Kalau kita logika, jawaban A sama B itu jawaban yang sumbernya dari luar.
Bagaimana secara logika misalkan seumpama kalau tidak dari luar, dari dalam kita, misalkan ternyata walaupun terlambat pintu gerbang tidak akan ditutup, maka ada kemungkinan ini datang terlambat karena bukan dari nilai dari dalamnya yang disebut ini. Nah, bagaimana kalau seumpama dia itu juga merupakan sumber atau dorongan dari eksternal? Bagaimana seumpama wali kelasnya, yaitu di sini Bu E ini tidak memujinya, maka dia akan kecewa. Akhirnya apa? Akhirnya dia ya malas dan sebagainya. Maka perlu kita itu menciptakan atau mendorong mengenai bagaimana sumber dari diri kita atau insting kita atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam siswa kita. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu kalau kita bicara mengenai disiplin itu mesti taat terhadap peraturan. Nah, kalau disiplin positif itu yaitu kita bertanggung jawab dan memperbaiki terhadap tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berasal dari diri sendiri atau disebut intrinsik tadi. Nah, kalau kita mengembangkan terus-menerus atau kita lakukan secara rutin, maka itu akan menjadi namanya, kalau saya boleh katakan, habit atau kebiasaan. Kalau menjadi suatu kebiasaan, maka akan menjadi suatu kebudayaan. Nah, inilah yang ingin saya tuju seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama itu yang saya lakukan. Ini nggak apa-apa saya cerita ya Bapak Ibu. Yang saya lakukan, yang pertama saya membentuk namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Karena sumbernya dari insting anak tersebut, maka saya menggalinya itu juga melibatkan anak-anak. Begitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara saya melakukan diskusi kelas mengenai nilai-nilai kebajikan yang akan dikembangkan. Yang saya lakukan ini yang pertama, tentu saja anak-anak itu harus mengetahui nilai-nilai kebajikan yang ada. Maka saya terangkan atau saya ajarkan mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat dan juga produk pelajar Pancasila. Begitu. Kemudian yang kedua, ini Al-Bata tadi, yaitu saya meminta setiap siswa itu menuliskan bagaimana bentuk kelas yang ideal yang menurut kamu nyaman untuk belajar. Saya menggunakan kertas apa ini namanya? Posit ya, kertas posit. Jadi saya menggunakan kertas posit. Setiap anak harus menulis. Nah itu. Jadi macam-macam tulisannya anak-anak itu. Kalau saya ini bisa tidak boleh bermain HP, kemudian tidak boleh mengiloknya nama orang tua dan pekerjaannya, tidak ada bullying, itu yang diinginkan anak-anak. Setelah itu, setiap anak saya minta untuk menempelkan di papan tulis seperti ini, agar semuanya bisa melihat dan juga membaca. Setelah semuanya bisa melihat sama membaca, saya minta bantuan salah satu anak untuk mengelompokkan nilai-nilai atau kita akan menarik nilai kebajikan yang ada di situ. Seperti itu. Jadi saya minta salah satu anak, saya bacakan setiap post-itnya itu, kemudian saya tanya, nilai yang tergantung di sini apa? Tidak boleh nilai nama orang tua, berarti menghormati orang lain. Maka ditulis di situ nilainya menghormati orang lain. Dan juga ini kan tidak boleh, artinya kalimat negatif. Maka saya rubah menjadi kalimat yang positif pada tahap ini. Misalkan tidak boleh mengolok-olok dengan nama orang tua, maka saya ganti bertutur kata baik terhadap teman. Karena biasanya kalau kita dapatkan sesuatu yang negatif, maka pikiran kita juga ikut negatif. Maka kita rubah menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah nilai-nilainya terbentuk, maka
dituangkan di dalam kertas plano atau kertas folio seperti ini. Kemudian agar anak-anak itu berkomitmen, maka anak-anak tersebut saya minta untuk tanda tangan. Setelah dia tanda tangan, ditempelkan di kelas yang mudah terlihat. Nah, di sini hasilnya itu kelas 7H. Yang pertama nilainya tanggung jawab dengan sertifikator, yaitu menaati tata tertib sekolah dan guru mata pelajaran. Kenapa kok ada guru mata pelajaran di situ? Karena di SMP itu biasanya gurunya berbeda-beda setiap masuk, dan setiap guru itu memiliki namanya kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua yaitu menghormati orang lain. Dengan kata yang saya ganti, kata positifnya yaitu saling menyayangi teman dengan berperilaku atau bertutur kata yang baik dan mendengarkan perkataan guru ketika pembelajaran. Nah, ini keyakinan kelas yang diharapkan nanti menjadi sumber dari nilai-nilai kebajikan kelas tersebut. Nah, selanjutnya saya melakukan namanya pendalaman. Pendalaman itu hampir seperti saya sebenarnya pendalaman ini juga saya gunakan untuk memahami anak. Maunya anak itu seperti apa, dan juga dari keyakinan kelas itu perbuatan apa yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Yang pertama ada namanya tabel T dan tabel B. Tabel T itu merupakan tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya itu ketika menghormati, maka tampak seperti dia datang tepat waktu. Tidak tampak seperti yaitu datang terlambat, seperti itu. Kemudian baik terhadap teman, tidak tampak seperti jahat kepada teman. Jadi anak-anak itu diajak untuk mengerti atau menghargai, oh tindakan saya ini benar, tindakan saya ini salah, dari dia sendiri. Nah, kemudian yang terdengar yaitu ada terdengar, terlihat, sama berperilaku. Jadi dengan menghormati itu terdengar seperti apa? Contohnya saya bantu ya, kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Jadi ucapan dari anak-anak itu menghormati seperti itu. Kemudian terlihat, jadi melihatnya seperti apa? Suka berbagi, senantiasa berbuat baik, berempati terhadap perasaan orang lain. Yang terakhir yaitu berperilaku. Berperilaku seperti apa? Yaitu menyatakan perilakunya. Contohnya tersenyum ramah, saling memberi hormat, memberikan ruang bekerja, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak saya minta untuk setiap anak menuliskan seperti itu agar keyakinan kelasnya semakin kuat. Nah, yang terakhir yaitu anak-anak diminta untuk menganalisis tugas saya sama tugas kamu. Yang dimaksud tugas saya sama tugas kamu itu berarti kalau saya konteksnya sebagai guru, maka anak itu sebagai siswa. Ya, anak itu sebagai siswa, saya itu sebagai guru. Di situ ada 4 kolom. Yang pertama itu guru tugasnya adalah titik-titik. Kemudian guru tugasnya bukan titik-titik. Kolom selanjutnya yaitu murid tugasnya titik-titik. Murid tugasnya bukan titik-titik. Nah, dari sini mungkin saya bisa memahami anak tersebut. Contohnya, guru tugasnya peduli terhadap murid, memberi nilai, mengajar, mendidik, mengatur kelas, menegakkan aturan kelas. Murid tugasnya patuh dan hormat, mendengarkan, mencoba, belajar, mengikuti peraturan, menjaga kelas, dan memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan memarahi murid saat tidak paham, memaksa untuk belajar, menyiapkan barang-barang atau alat tulis, menyakiti murid. Murid tugasnya bukan mengeluh, memutuskan untuk teman, kemudian menyakiti teman. Ini merupakan pendalaman dari keyakinan kelas. Dengan itu maka banyak sekali yang saya dapatkan dari tulisan
anak itu. Jadi dengan melakukan itu saya jadi memahami maunya anak itu seperti apa, kemudian maunya kita seperti apa. Maka ada satu titik temu di antara tersebut. Itulah yang diharapkan. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Walaupun kadang kita sudah melakukan keyakinan kelas, kita sudah mendapatkan pendalaman kelas, tetapi masih ada anak tersebut yang melanggar keyakinan kelas kita. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya manusia itu ada memiliki kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah, agar memenuhi itu, maka anak itu melakukan tindakan. Jadi setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Untuk memenuhi ini, dia bisa bertindak positif maupun bisa bertindak negatif. Masalahnya kalau anak itu bertindak negatif, kalau positif nggak apa-apa. Saya beri contoh, yang bertahan hidup itu berarti kebutuhan kebutuhan utama kita, makan, minum, rumah dan sebagainya seperti. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya rasa sosial kita diterima dalam kelompok, anak itu berkelompok dan sebagainya. Kemudian kesenangan, kalau kesenangan ini yang saya lakukan setiap pagi, ada yang tahu yang saya lakukan setiap pagi ketika baru datang? Bu Siti tahu ketika saya datang kemudian juga yang saya lakukan? Apa? Ya. Oh, oke. Itu merupakan bentuk saya memenuhi kesenangan saya. Jadi kita itu perlu menyenangkan diri kita sendiri. Ya. Loh, itu kan bentuk-bentuk saya memenuhi kebutuhan saya gitu. Gitu. Kemudian ada namanya kebebasan. Kalau kebebasan itu berkaitan dengan pilihan atau biasanya anak suka coba-coba itu mengenai kebebasan. Kemudian penguasaan itu rasa ingin diakui. Jadi kadang itu contohnya kayak gini, rasa ingin diakui atau penguasaan. Tadi kan saya katakan anak bisa memenuhinya dengan dua cara, bisa cara negatif sama cara positif. Kalau dia ingin diakui secara positif, maka dia melakukan hal-hal untuk agar dia dapat diakui. Misalkan diakui juara kelas dan sebagainya. Tindakannya apa? Yang positif berarti dia harus belajar dari itu. Atau kalau dia ingin juara, misalkan juara karate, maka dia akan latihan terus-menerus karate. Karena merasa ingin diakui. Itu yang positif. Tetapi kalau yang negatif, itu contohnya pembelian. Kemudian temannya takut. Berarti temannya mengakui kalau dia itu kuat. Nah itu yang negatif. Jadi tindakan kita itu yang dipengaruhi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Maka perlu memahami anak itu kebutuhan dasar yang kurangnya. Nah, ada kasus seperti ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi sedang bingung menghadapi oleh salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Nah, Doni ini beberapa kali meminta bekal dari temannya. Kemudian Bu Ambar itu menanyakan alasan Doni. Di sini ada 5 alasan A, B, C, D, E. Kita analisis bersama-sama kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Yang pertama, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Kira-kira apa? Nah, apa? Kira-kira apa? Kebutuhan dasar apa ini yang tidak terpenuhi oleh kita? Makan berarti kebutuhan. Tadi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Kemudian kasus yang kedua, dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Jadi ketika dia ganggu, temannya jadi memperhatikan dia. Kasih sayang, ya benar sekali. Jadi ketika di kelas itu ada misalkan ada anak yang
celometan ke saya, kok berarti dia itu perlu perhatian saya. Kemudian yang C, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ini penguasaan. Kemudian yang D, dia merasa bosan dengan buka makanan yang dibawakan ibu. Apa kira-kira? Kesenangan. Kesenangan apa pilihan? Pilihan. Dan tadi ya, pilihan berarti kebebasan. Dia ingin berbagai pilihan atau enggak, dia bebas memilih. Kemudian ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, yang menurutnya lucu. Nah, berarti itu dia kesenangan. Nah, kadang itu ketika kita anak tersebut, saya sendiri kadang itu ketika anak tersebut melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan kelas atau melanggar peraturan, biasanya kita melakukan namanya hukuman atau konsekuensi. Saya yakin di sini sudah memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Intinya itu hukuman itu segala sesuatu satu anak menyakitkan kemudian membuat anak itu menjadi sakit hati. Tetapi kalau konsekuensi itu anak tersebut sebenarnya tahu sebab akibat. Jadi kalau kamu melanggarnya seperti apa, maka konsekuensi untuk memperbaikinya seperti apa. Dan itu tidak menyakitkan terlalu lama. Karena sebenarnya otak manusia itu dapat menyimpan memori yang sangat lama. Dan juga bisa mengubah perilaku. Nah, ini mengenai hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, nah ini bagaimana 5 posisi kontrol yang dilakukan. Ada yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Agar paham, kita lihat video Mawan ya. Yang pertama. Selamat pagi, Bu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Aku kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sebagai penghukum ya. Jadi penghukum itu yang pertama pasti nadanya itu tinggi ketika berbicara dengan anak. Kemudian anak itu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Kemudian habis itu anak itu merasa tersakiti. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu tersebut nanti lama-lama dia akan menjadi pendendam. Seperti itu. Nah, yang kedua itu sebagai ini penghukum tadi. Ini yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini sama cuma Senang ya bikin ibu sinyal saya. yang berbeda. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf, absen. Nah, ini kontrol ketika guru tersebut membuat rasa bersalah. Jadi tidak seperti penghukum tadi. Nadanya lebih agak halus. Tetapi di situ itu anak gurunya tersebut mencoba, nanti kalau kamu berbuat salah seperti ini, maka dampaknya ke itu juga. Membuat anak itu merasa bersalah. Akhirnya anak itu berpikir, saya yang menyebabkan kesalahan tersebut, menjadi anak yang minder, kemudian dia memiliki rasa bersalah yang tinggi. Kemudian selanjutnya itu masih teman. Ini posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini sebagai teman. Jadi kalau kita lihat guru sebagai teman itu sangat akrab dengan muridnya. Bahkan dia menutupi kesalahan muridnya dengan mengatakan nanti absennya saya yang beresin. Tetapi bagi anak itu nanti, yang pertama itu anak itu nanti tidak akan berkembang nilai-nilainya itu. Yang kedua, jika suatu saat guru tersebut itu tidak bisa membantu anak tersebut, anak itu kan sudah menganggap, oh ini teman saya, maka yang terjadi apa? Ada namanya kekecewaan dari anak tersebut. Kenapa kok saya tidak dibantu oleh teman saya? Dan yang keempat itu sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya itu berbasis terhadap data. Kamu terlambat berapa menit? 15 menit. Konsekuensinya apa? Ini kerjakan. Ya sebatas itu aja. Anak-anak tidak mendapatkan kenapa kok dia terlambat, kemudian habis itu tindak lanjutnya bagaimana, seperti itu. Nah, dari keempat itu sebenarnya ada satu lagi manajer tapi nanti. Dari keempat itu kalau saya sendiri itu agak antara
penghukum sama pemantau. Jadi saya memiliki kesepakatan kelas, kemudian di kesepakatan kelas itu ada konsekuensi yang harus dijalani. Kalau kamu melanggar ya lakukan konsekuensi itu. Yang paling bagus itu sebenarnya sebagai manajer. Lagi ya, manajer itu menerapkan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu bagaimana kita mengembangkan anak agar anak tersebut itu mampu menyelesaikan atau memperbaiki masalahnya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan segitiga restitusi ini diharapkan anak-anak itu memiliki nilai kebajikan yang lebih kuat lagi, sehingga dia itu dapat kembali ke kelompoknya. Nah, segitiga restitusi ini menggunakan teori kontrol. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan seperti ini. Jadi ketika menstabilkan identitas, kadang anak itu ketika dia berbuat kesalahan itu emosinya belum stabil. Jadi di hatinya itu istilahnya masih gondok gitu. Maka agar kita masuk ke situ, maka kita itu harus sefrekuensi atau pemikirannya kita stabilkan. Dengan biasanya ditanyai setiap orang atau kita melakukan pernyataan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya dia yang pertamanya ngedon karena membuat kesalahan, kita angkat perlahan agar stabil. Kemudian yang selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Yang saya katakan tadi, setiap perbuatan itu pasti ada tujuannya, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Maka kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, maka dia akan menjawab. Nah, ini nanti anak-anak akan memperkuat nilai-nilainya itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dia nanti akan menghubungkan dengan nilai-nilainya sehingga dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat terhadap nilainya. Contohnya seperti ini. Kasus pertama itu ada anak yang main HP ketika saya menerangkan. Waalaikumsalam, silakan duduk. Makasih Pak. Tadi dengar-dengar Bapak panggil saya. Saya cuma ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan kamu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik Pak. Terus tadi pembelajaran IPA-nya bagaimana? Seru Pak. Seru. Iya. Tapi saya lihat tadi itu ketika pembelajaran IPA itu kamu sibuk dengan HP. Kenapa ini? Iya Pak. Jadi kan saya kan iseng belajar gitu Pak. Habis itu ada notif yang menarik. Akhirnya saya buka deh Pak. Memang tentang apa? Kok sampai kamu itu sampai kasih kan HP
Tadi tempat akhirnya itu gini Pak, funny K-popers moment. Saya buka Pak, ternyata videonya kalau lucu. Akhirnya kan saya juga suasana ya Pak. Jadi saya mau memperhatikan Bapak. Ya memang kalau ada sesuatu yang menarik itu bisa mengalihkan perhatian kita ya. Iya. Saya juga sama itu, kadang itu di HP saya ada notifikasi mengenai anime seperti Boku no Hero dan sebagainya itu. Iya. Apa sih Pak? Iya. Asik Itu kan asik, itu kan untuk istilahnya media refreshing kita ya. Iya. Maksudnya hiburan kita setelah melakukan sesuatu kan, apalagi itu melihat video-video yang bikin kita kembali lagi. Iya Pak. Tetapi tadi kan kira-kira itu di waktu yang keempat atau ketiga. Ketika kamu melihat video, siapa tadi K-popnya? K-pop. Oh iya, Funny. oh iya, kali itu. Iya Pak. Itu kira-kira tempat apa enggak? Enggak Pak, kan waktu debat terangin jadi saya nggak dengerin. Akhirnya saya nggak tahu deh. Berarti nggak tepat ya. Ya Pak. Nah, di awal kan kita juga sudah memiliki namanya kesempatan kelas. Ya. Kira-kira kesempatan kelas apa yang kamu lakukan? Menggunakan HP dan bahasa isi guru habis itu apa Itu tidak digunakan sesuai kebutuhan kebutuhan mata pelajaran kita. Itu berarti kesepakatan kelas yang harusnya kamu lakukan. Nah, kira-kira selain itu nilai-nilai apa saja yang kamu langgar dan bagaimana dampaknya kamu melakukan itu? kan kalau saya buka HP berarti kan otomatis saya nggak memperhatiin Bapak ya Pak ya. Jadi dampaknya di saya nggak tahu apa yang Bapak. Terusnya nilai-nilai kebajikan yang kamu langgar? Nggak menghormati orang di sekitar. Iya, benar sekali. Jadi di sekitar itu ada beberapa ya, ada guru saya, kemudian ada teman kamu, itu tidak kamu berarti atau tidak dihargai. Sebetulnya tadi saya udah ditegur Pak sama si Popo, tapi saya kan terbawa suasana ya Pak. Jadi saya nggak apa sih. Tidak apa. Terus kira-kira agar kejadian tersebut tidak terulang, kamu lakukan apa? Kayaknya saya bakalan nanti notifikasi deh Pak, biar nggak muncul bisnis saya tadi, biar saya fokus Pak. Biar kamu bisa fokus ke Mata mata pelajaran. pelajarannya. Ya Pak. Kira-kira dengan kasus seperti ini atau kejadian seperti ini, kamu besok itu memiliki pengen jadi apa dengan nilai-nilai kebajikan yang itu? Oh, jadi orang yang saling menghargai dan menghormati sih Pak. Kan kalau saya dihargai, saya juga bakal menghargai ya Pak. Tepat sekali. Nah, kapan ini kamu bisa mulai melakukannya tidak lanjutnya ini? Secepatnya sih Pak, kayaknya hari ini. Hari ini. Ya Pak, biar nggak berdampak sama guru-guru. Jadi tidak hanya ke saya, tetapi secepatnya yaitu mata pelajaran yang lainnya ya. Iya Pak. Luar biasa. Itu saja ya obrolan kita. Kamu sudah luar biasa. Makasih Pak. Ya, Maaf ya Pak. ya. Salam. Kasus kedua itu Aini itu ketika kemudian saya tidak memanggilnya. Kenapa? Karena biasanya ketika saya memanggil dia sebelumnya dapat masalah itu, maka pikirannya itu negatif. Maka dari itu settingannya itu di luar. Kadang ketika dia sendiri di luar kelas, kita mengambilnya itu lebih bisa cerita ke kita. Oh jadi ya Pak ya, saya itu waktu belajar nih Pak, Yusuf sama teman-temannya tuh seru sih Pak, mainin game Pak. Akhirnya saya tegur apa, kan saya kan nggak bisa konsentrasi gitu ya Pak ya. Saya tegur, kok dia malah ngebully saya Pak, saya dilempar pakai kertas.
kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Menjaga kerukunan antar teman kayaknya Pak. Kan saya berantem sama teman saya, jadi nggak rukun Pak. Ya Pak. Nah, terus Anda sudah tahu kalau seumpama ini itu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu mengenai kerukunan, saling menghormati. Ya Pak. Agar kamu dapat menjaga nilai-nilai keyakinan kelas kita, ya nantinya semakin parah nih, misalkan nah yang kamu lakukan apa? Kira-kira Minta maaf Pak. Terus saya bakalan memberitahu secara sopan kali ya Pak, biar dia nggak marah-marah juga. Dan saya juga nggak kesulitan ngurus Pak. ya. Jadi sekarang silakan menyusul yang kamu lakukan, yang apa yang kamu katakan tadi, agar kerukunan kelas kita tetap terjaga. Makasih ya Pak Iwan. Saya balik ke kelas dulu ya Pak. Mari Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Aindia Pristia Samadani dari kelas 7A. Jadi di sini saya akan merefleksikan perasaan saya setelah direstitusi oleh guru saya. Jadi menurut pendapat saya, restitusi itu adalah gimana cara buat memperbaiki masalah yang telah saya lalui. Dengan restitusi itu, saya tuh bisa mengetahui cara-cara memperbaiki masalah dengan baik dan benar. Lalu, saya lebih memahami tentang kebijakan dan keyakinan di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi posisi guru sebagai manajer. Jadi yang pertama dia lakukan itu stabilkan emosinya. Kemudian habis itu guru tersebut setelah menstabilkan juga, dia memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu kadang juga kita dapat menyatakan semua orang itu pernah berbuat salah. Tidak ada yang, dan saya tadi juga mengatakan saya tidak mencari mana yang salah maupun yang benar, agar dia itu memvalidasi tindakan itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan disertai tindak lanjut yang akan dia lakukan. Nah, saya sendiri itu berproses untuk menjadi posisi manajer. Nah, baik, itu yang bisa saya ceritakan mengenai apa yang saya dapatkan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, sampai 1.4. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ida sebagai MC. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Iwan Alexander SPD yang memaparkan materi yang luar biasa untuk kita semua. Monggo mungkin ada Ibu atau Bapak yang berkenan untuk memberikan refleksi atau umpan balik atau ada pertanyaan terhadap pemaparan materi terkait budaya positif. Monggo Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Iwan. Setelah saya mengikuti paparan Pak Iwan tentang budaya positif, terus terang saya guru tua Pak Iwan. Jadi untuk daftar guru penggerak juga sudah nggak mungkin, tinggal menunggu 4 tahun untuk pensiun. Tetapi saya berusaha untuk bergerak dan menggerakkan diri agar tidak ketinggalan zaman, agar saya juga tidak terlalu jurang antara guru penggerak dengan guru tua seperti saya itu terlalu jauh. Ya, terima kasih sekali. Saya sekarang mengenal restitusi, kemudian yang lain-lain,
insya Allah kedepannya juga saya ingin mempraktekkan di kelas supaya saya bukan lagi seorang guru tradisional, tapi seorang manajer yang luar biasa dengan anak-anak juga tidak ditakuti. Itu aja Pak Iwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tita. Mungkin ada Ibu yang lain, monggo. Windari mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Iwan, kebetulan Pak Iwan ini kan juga menjadi kelas saya. Apa yang terjadi, mungkin contoh yang 3 tadi Pak, ada yang sebagai hukuman, apa tadi Pak? Apakah dari ketiga Pak ya, 3 teman itu harus guru itu apa harus sebagai manajer, apakah harus seperti yang Pak Iwan lakukan yang terakhir tadi? Sedangkan kalau saya melihat di anak didik saya, kebetulan kelas saya ini jangan anak seperti contoh yang tadi mau punya kesalahan, kemudian dia itu ke gurunya bercerita, kemudian apa yang harus dia lakukan, itu kan restitusi Pak ya. Nah, caranya biar anak itu semacam itu gimana ya Pak? Itu aja Pak Iwan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indarti. Ini sebenarnya ngapunten dulu ya, karena saya yakin panjenengan itu pengalamannya sebenarnya lebih jauh daripada saya. Jadi intinya itu yang pertama kan saya tadi mengatakan setiap anak itu berbeda, itu pasti berbeda terhadap sikap dan sebagainya. Ada anak yang ketika kita keras maka dia akan, ada juga anak ketika kita keras dia akan seperti itu dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya teori kontrol. Jadi teori kontrol itu membuktikan kalau sebenarnya yang mengontrol itu ya diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau membuka hati ya nggak bakal bisa gitu ya, katakan itu tanggung jawab kita ya, dikatakan begini. Nah, bagaimana agar nilai-nilai itu masuk? Maka ada namanya kesepakatan kelas tadi. Seperti itu. Kalau semua kesepakatan kelas kemudian ada pendalaman anak itu masih melakukan kesalahan, berarti kan kebutuhannya tidak terpenuhi. Maka kita melakukan namanya restitusi. Nah, yang sepengalaman saya itu kadang itu kita harus melakukan pendekatan. Pendekatannya biasanya itu memang ketika pembelajaran itu saya itu istilahnya guru yang santai. Jadi suasana kelas itu ya selama anak-anak itu tidak tidak mengganggu benar-benar, maka saya itu nggak akan, istilahnya tidak akan marah dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita butuh situasi begini. Saya juga kemarin sempat bingung sama kayak Pak Iwan. Gimana biar anak-anak itu bisa cerita lepas? Maka yang pertama kan pendekatan itu. Anak itu jangan sampai, kalau saya sendiri ya berpikir, anak itu jangan sampai takut terhadap kita. Kenapa kalau takut terhadap kita nanti dia jadi nggak mau cerita gitu. Kemudian yang kedua itu kondisi, maksudnya kondisi seperti saya kemarin itu diskusi sama PP saya juga mengalami kayak gimana tuh Pak anak itu agar dapat bercerita. Panjenengan manggilnya di mana? Manggilnya di kelas. Kelas itu banyak anak dan sebagainya. Coba anak itu ketika dia misalkan kita panggil di kelas, kemudian kita panggil keluar dan sebagainya, itu kurang nyaman. Karena dia merasa nanti habis itu saya mesti ya itu. Kemudian yang kedua ada kelompok atau anak lain. Nah dia nanti akan tidak nyaman untuk kembali lagi. Jadi setelah kita belajar bicara, anak itu jadi tidak nyaman terhadap kelompoknya itu karena kepo dan sebagainya.
Yang makanya ini ada dua perbedaan yang saya lakukan tadi. Yang satu itu saya panggil, kasusnya itu anak yang lainnya nggak tahu, karena dia sendiri kan yang makanya bisa saya panggil. Kasus kedua, anak itu semuanya sudah tahu, dia bertengkar. Maka dari itu saya itu di luar, ketika dia sendiri, kemudian kita dekati, kita stabilkan dulu emosinya, kita ajak. Sebenarnya teori kontrol tadi ada bermacam-macam. Kadang kayak saya sama anak-anak itu sebagai teman juga, maksudnya bukan saya tetapi ada bicara saya itu sebagai teman. Tapi ya tetap saya juga punya pegangan, kita itu guru. Jangan sampai anak itu ketulusan. Gimana maksud saya? Jadi tetap ada batasan-batasan atau bagaimana agar saya itu tetap seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa saya itu tetap mendekati anak sebagai teman dia, curhat, bahkan saya cerita mengenai ending dan sebagainya. Anak itu paling suka kalau kita masuk ke dalam dunianya seperti itu. Kayak kelas 8 itu yang sekarang saya ajak duduk, soalnya itu ketika saya ajak bicara mengenai game sepak bola. Mungkin seperti itu ini yang bisa saya bagikan kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Saya jadi senang sekali ikut paparan Pak Iwan ini. Mudah-mudahan saya nanti kalau ada paparan Pak Iwan saya diundang lagi, biar image saya yang selama ini saya melihat jelek, kok bu, saya senang orang lagi senang ini dilus-lus kok ya apa itu saya jadi paham. Oh ternyata seperti itu. Tapi ketika nanti saya ada masalah ya Pak Iwan ya, tolong kalau Pak saya sharing sempatkan waktu buat saya, gitu. Biar saya bisa sesuai dengan mengikuti budaya positif itu. Nah, jadi ini menghilangkan image saya yang selama ini, bu anak orang lagi seneni, anak cuma dilus-lus, nggak boleh dipindah itu jadi pudar, jadi paham sekali apa yang dipaparkan Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Saya pertama kali di sini itu yang sering mengajak saya diskusi itu Bu E mengenai karakter siswa, bagaimana membentuk, bagaimana usaha beliau. Anak itu hanya tidak hanya karakter, mungkin bagaimana ngajari matematika dan lain sebagainya. Karena IPA sama matematika itu hampir sama. Jadi saya tahu benar bagaimana usaha Bu Eni untuk, dan beliau memang luar biasa gitu. Saya sendiri mungkin ketika di posisi Bu Eni itu tidak akan melakukan apa yang sebegitu jauhnya yang dilakukan Bu Eni. Cuma ya siap Bu Eni saya ketika panjenengan nanti seumpama ingin diskusi dan sebagainya itu insya Allah sebisa saya bantu. Terima kasih Bu Eni. Baik Bapak Ibu, kami rasa cukup untuk bisa penanya dan bisa opan balik dari dengan Stoyo. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan ini penutup. Luar biasa ya Bapak Ibu, penyampaian atau pemaparan materi dari Pak Iwan. Jadi keluar dari ruangan ini nanti kita jadinya menjadi pribadi atau guru sosok yang berbeda. Karena kita sudah memiliki input yang begitu banyak, walaupun 1 jam tapi begitu berkualitas. Matur nuwun sangat Pak Iwan atas ilmu budaya positif yang insya Allah akan kita terapkan terutama di tahun ajaran baru nanti Ibu ini ya. Jadi kita punya semangat baru dan juga ilmu baru. Betul sekali. Sudah cukup Pak Iwan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan juga ilmu kita bermanfaat bagi tidak hanya kita tapi juga peserta didik kita semua. Saya sebagai MC hari ini mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga kita semua sukses, Pak Iwan juga sukses untuk
tugasnya di CGP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Iwan.